Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabipun. Ya, terima kasih kepada Ibu Suryati selaku Kepala Sekolah UPT SDN 01 Pisang Indah yang sudah meluangkan waktunya dalam rencana tindak lanjut program komunitas belajar di sekolah kita. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir dalam rencana tindak lanjut KBS. Pada kesempatan hari ini saya akan coba memaparkan rencana tindak lanjut komunitas belajar sekolah, yaitu tentang SEM, Sport Education Model, lomba senam kreasi profil pelajar Pancasila antar kelas yang akan diselenggarakan di UPT SDN 01 Pisang Indah. Yang melatar belakangi Sport Education Model ini adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi murid, dapat mengambil peran lainnya tergantung aktivitasnya. Contoh seperti menjadi pelatih, manajer wasit, terus pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luasnya bisa menjadi penganalisis pertandingan dan sebagainya. Lalu ada latar belakangnya, lomba senam profil Pancasila di akhir semester merupakan sebuah proyek pembelajaran yang mengintegrasikan konsep sport management atau SEM nilai luhur Pancasila. Kegiatan ini tidak hanya sekedar perlombaan Bapak Ibu, namun juga sebagai sebuah wahana, yaitu untuk menerapkan prinsip-prinsip sport education model, terus membentuk karakter siswa, lalu meningkatkan kompetensi peserta didik dan menghubungkan teori yang Bapak Ibu guru berikan kepada peserta didik dengan prakteknya. Adapun tujuan SEM ini yaitu melalui peserta didik, yang pertama dapat meningkatkan keterampilan motorik melalui latihan senam yang teratur. Yang kedua, melalui pembelajaran SEM ini, kegiatan fisik dalam senam akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Yang ketiga, peserta didik bebas berkreasi dalam merancang program yang unik dan menarik seperti kita contoh dalam senam itu. Karena itu yang bosan, jadi kita bisa masukkan seumpamanya tidak sepak bola ke dalam gerakan senam. Biasanya yang senam itu kalau yang laki-laki agak malas peserta didik yang laki-laki. Jadi dengan berkreasi itu diharapkan peserta didik laki-laki lebih bersemangat olahraga, materi olahraga di senam irama. Terus yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Lalu ada capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Yang pertama ada keterampilan olahraga, meningkatkan kemampuan motorik, teknik dasar, menciptakan senam kreatif, keterampilan sosialnya, bekerja sama dalam tim, menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman. Lalu ada keterampilan kognitifnya, siswa mampu memecahkan masalah, mengevaluasi kinerja diri dan tim, dan mampu mengambil keputusan.
Lalu ada lagi karakter, menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian, mengembangkan disiplin dan tanggung jawab, menanamkan nilai Pancasila dalam diri peserta didik. Lalu ada pemahaman tentang konsep SEM, yaitu memahami prinsip-prinsip dasar SEM seperti perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan evaluasi, juga menerapkan konsep dalam konteks yang nyata. Lalu ada langkah-langkah pembelajarannya, ya untuk mencapai capaian tersebut, langkah-langkahnya sebagai berikut yang dapat dilakukan. Yang pertama, itu ada pembentukan tim dulu, yaitu bagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Lalu ada setiap kelompok memilih nama dan logo tim. Terus tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Perencanaannya, tentukan tema lombanya, buat jadwal latihan, rencanakan koreografinya yang menarik dan sesuai. Lalu masalah pelaksanaannya, laksanakan latihan terlebih dahulu yang teratur dan konsisten. Lalu berikan umpan balik yang membangun, lakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi dan penutup, lakukan refleksi bersama untuk memperbaiki kinerja. Lalu adakan upaya penutupan untuk memberikan penghargaan kepada tim yang berprestasi. Lalu lakukan evaluasi akhir terhadap keseluruhan program. Lalu ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, kokurikuler. Yang kedua, ada murid yang terlibat itu di kelas tinggi ya Bapak Ibu ya, di kelas 4 sampai kelas 6 baik putra maupun putri. Lalu ada waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1 di 2024. Nah, penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator itu guru mapel PJOK, mitra dengan KBS, guru kelas akan berperan untuk mengakomodir siswa terkait informasi dan kekompakannya. Lalu ada lagi kita melibatkan guru seni budaya untuk publikasi melalui sosmed sekolah. Lalu ada wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas dan peserta dari peserta didik. Lalu ada kapasitas sekolah. Yang pertama, aset manusianya. Kita memiliki kepala sekolah, guru dan teknik sesuai kualifikasi berjumlah 13 orang. Lalu ada aset finansial. Lalu ada murid yang berjumlah 60 orang. Masing-masing murid akan mengirim perwakilannya sesuai dengan minat bakat untuk menjadi panitia, peserta didik, peserta, juri, pelatih, dan penonton. Lalu sekolah memiliki halaman dan ruangan yang memadai untuk lomba tadi. Terus sekolah memiliki alat dan sarana dan prasarana yang mendukung untuk lomba senam tadi. Terus ada rencana evaluasi. Dalam tahapan implementasi pembelajaran SEM, masing-masing harus dievaluasi. Yang pertama ada tujuan pembelajarannya. Terus yang kedua ada umpan balik dari murid, yakni dengan mengumpulkan pendapat peserta didik dari hasil refleksi pembelajaran. Terus refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pengelolaan SEM. Lalu ada evaluasi kinerja tim dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pembelajaran SEM. Dan yang terakhir ada evaluasi manajemen kelas, mengenal keaktifan peserta didik dalam pembelajaran SEM. Mungkin itu tadi pemaparan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk KBS kita ke depan. Ya. Baik, di sini saya mau bertanya Pak. Kira-kira tantangannya apa Pak dalam melaksanakan program KBS ini? Ya, tantangannya itu ada masalah tentang pengelolaan waktu,
terus ada faktor cuaca dan alam ya, terus ada kesulitan dalam manajemen tim, dan motivasi kita ke peserta didik. Itu tantangannya. Tapi ada solusinya apa? Yaitu untuk yang pertama ya, pengelolaan waktu itu bisa melalui penjadwalan yang efisien. Terus ada yang faktor cuaca dan alam itu kita pindah, seumpamanya kita melakukan lombanya itu di luar, kita pindah ke aula. Lalu ada kesulitan dalam manajemen tim. Kita harus terlibat komunikasi terbuka dan segera menangani permasalahan yang ada. Nah, yang terakhir itu ada motivasi dari peserta. Kita harus memberikan motivasi dan semangat pada peserta didik. Ya mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Lalu mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah. Saya persilahkan. Terima kasih untuk Pak Bayu apa yang dipaparkan tadi. Itu cukup bagus. Saya selaku kepala sekolah SD 1 Samarinda mendukung kegiatan Sport Education Model, lomba senam kreasi, profil pelajar Pancasila antar kelas. Baik itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, intinya dan khususnya yaitu di SDN 1 Pisang Indah. Dan saya berharap kegiatan ini tidak berhenti di sini saja, akan tetapi memberikan dampak yang baik khususnya untuk sekolah kita dan masyarakat pada umumnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Pak Bayu. Untuk selanjutnya dipersilakan supaya sekolah kita semakin maju. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah memberi dukungannya. Ya, Bapak Ibu, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai KPS, ya, yaitu kita Sport Education Model tentang lomba senam kreasi profil Pancasila antar kelas. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita. Terima kasih.